Bareng-bareng dong, bareng-bareng. Temenin dong. Ayo. 1, 2, 3. Nah, ini tadi tuh di segmen 1. Iya, saya bertanya-tanya nih kode kentungan Berbunyi-bunyi apa? gini. Nah, saya juga tidak tahu, Prof, ini maksudnya apa nih? Kode-kode apa nih kentungan-kentungan ini? Kode alam kah? Pertama kentongan ya. Kentongan itu alat komunikasi. Oke. Alat komunikasi itu wataknya harmoni dan untuk menyampaikan maksud secara massal agar diterima. Di mana komunitas itu setara. Jadi begitu mendengar kentongan, siapapun itu, apapun profesinya, laki, perempuan, pekerjaannya apa, begitu mendengar kentongan pasti ada pesan. Jadi ada pesan yang disampaikan itu dengan ketukan-ketukan. Ini tadi kalau nggak salah kan ketukannya 57 gitu ya. Oke, itu maksudnya apa tuh? 57 itu kalau tidak salah itu tanggal 7 Mei. Oke. Tanggal 7 Mei itu lahirnya Mas Anies Rashid Baswedan. Itu juga sampai di relawan-relawan kode-kodenya begitu. Itu satu. Ini nggak sih 7 Mei itu? Itu makna satu Mas Abdur, Mbak Maria. Makna yang kedua itu di DKI itu menangnya 57%. Makanya ini kita bikin pola saja nanti ke depan. Kita bikin. Berarti kayaknya satu putaran langsung menang ini ya. Amin. Dan, Kira-kira Prof, begitu. maksudnya kalau misalkan ini memang dimaksudkan untuk komunikasi misalkan, kenapa nggak pakai yang enak aja sekarang, yang WhatsApp langsung, grup? Pertanyaannya bukan begitu, karena hadirnya kentongan tidak akan menghilangkan alat-alat modern dan alat-alat yang modern tidak akan menghilangkan kentongan. Itu harus dipasangkan secara komplementer. Itulah sebenarnya kolaborasi. Fungsinya itu adalah bagaimana informasi diterima dengan cepat, bagaimana komunikasi bisa disampaikan dengan cepat. Kalau 1 orang, 4 orang begini bisa ngobrol begini. Kalau banyak orang, itu kan harus pakai bendera, pakai asap, pakai kentong. Jadi begitu. Dengan kentong begini kan orang yang menabuh siapapun setara posisinya. Entah itu presiden, anak presiden yang mau jadi, ya begitu-begitu itu kan boleh tabu. Jadi nggak apa-apa. Menarik ya. Oke, yang penting setara itu Jadi tadi. Tapi kesetaraan, karena kesetaraan itu syarat bekerjanya kolaborasi. itu tapi mahal sekarang harganya kesetaraan itu ya. Atas nama modernitas, Sekarang ini, kemudian orang meninggalkan. Sebenarnya ini komplementer saja, Mas Abdur ya, di komplementer. Nah, ini kan sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Betul. Mungkin saya ingin tanya satu persatu dengan narasumber kita di sini. Sebenarnya kalau tadi kita sudah berbicara banyak begitu ya mengenai perubahan dan lain sebagainya. Nah, langkah konkret seperti apa sih yang memang diharapkan oleh masyarakat menuju perubahan yang benar-benar bisa kita rasakan? Mungkin dari silakan. Ya. Dari Bang. Jadi yang pertama, Bang Sahrin. ini kentongan. Kentongan itu kalau di kampung-kampung, di desa-desa ini kan ingin memberitahu ada pengumuman kentongan gitu kan. Nah, jadi sekarang ini dengan tema gerakan rakyat untuk perubahan, saya kira kentongan ini adalah pemberitahuan kepada rakyat. Hai rakyat, mari kita jemput perubahan. Perubahan ini ya tidak datang dengan sendirinya, kita harus jemput itu. Jemput itu berarti kita harus mulai menata barisan kita, mulai mengorganisasikan diri kita di desa-desa, di kampung-kampung, mulai memetakan situasi dan kondisi kita, dan mulai ya tadi itu memasang target bahwa 57 adalah 57% kemenangan Anies pada pemilu 2024. Kalau sekarang di relawan yang masif itu gerakan-gerakannya lagi apa Ya, nih, Bang? kita lagi insya Allah kita sudah beberapa kali pertemuan, kita dalam waktu dekat ada konsolidasi besar karena kita lihat bahwa gerakan rakyat atau perubahan ini itu tidak hanya kepentingan 1-2 orang. Gerakan perubahan atau gerakan rakyat ini untuk Indonesia yang lebih baik tidak hanya kepentingan 1-2 partai. Apalagi 1-2 keluarga. Bahwa gerakan rakyat atau perubahan adalah kebutuhan rakyat. Nah, maka dari itu seluruh instrumen rakyat, elemen rakyat, buruh, tani, nelayan, purnawirawan, semua harus mengkonsolidasi diri, membangun kekuatan sendiri, dan kita jemput sebagaimana perubahan-perubahan besar. 28 kita bersatu dengan Sumpah Pemuda, 45 kita bersatu untuk memerdekakan NKRI, gitu kan? Dan paling terakhir 98 dengan gerakan rakyat terjadi reformasi sehingga muncullah perubahan arus dan juga
udara atmosfer demokrasi yang sekarang ini. Maka dari itu 2024 adalah perubahan nasib rakyat ini. Perubahan bangsa ini menjadi lebih demokrasi, menjadi lebih makmur, dan semua kebutuhan pokok lapangan kerja tersedia, anak-anak sekolah menjadi lebih ringan. Ini adalah agenda rakyat, maka rakyatlah yang harus bergerak, rakyatlah yang harus bersatu, rakyat mengorganisasikan dirinya untuk membangun bagaimana agar di lingkungannya perubahan memenangkan pertarungan di 2024 ini. Jadi bukan hanya sekedar janji belaka ya. Bukan yang belakang, luar biasa. Kalau Bang Willy, saya ada satu yang saya penasaran sih Bang. Ini saya harus tanyakan ke Abang sih. Jadi kalau Pak Anies ini kan kita tahu beliau tidak punya partai ya. Kira-kira kalau beliau jadi presiden disetir partai nggak sih kira-kira? Ya itu yang saya bilang tadi, jejak rekam. Apakah ini Nasdem juga memaksakan? Itu tidak. Jadi itu resiprokal. Bertepuk tidak pernah sebelah tangan. Banyak orang yang datang ke Pak Surya atau bahkan kenapa Anies tidak dinasdemkan aja? Ya, kan Pak Muhaimin sudah. Oh sempat ada isu itu, sempat ada usul itu maksudnya. Pasti artinya- nasdemkan aja gitu. Toh banyak sang mantan gitu ya, yang diusung oleh Nasdem. Iya. Itu juga tidak dinasdemin. Iya, iya, iya. Jadi kita melihat itu pentingnya jejak rekam tadi. Ini ada sacrifice, pengorbanan. Kenapa? Ketika Mas Anies tidak berpartai, dia lebih leluasa, dia tidak ada rasa beban gitu ya. Itu juga ketemu dengan Pak Surya yang benar-benar memberikan keteladanan. Ini bukan suatu hal yang tanpa mahar, ini bukan sandra, bukan. Pak Surya itu selalu berpikir, kan di dalam pidato dia mengukuhkan Mas Anies sebagai calon presiden itu, why not the best? Kita mau mencari pemimpin itu yang harus yang terbaik. Dan beliau mengatakan, ini berdiri bulu roma saya, Abdur. Sejauh ini, menurut pencermatan beliau, dengan sekian lama jam terbang beliau, Anieslah yang terbaik. Anieslah yang terbaik. Baik. Jadi, apakah dia akan mengabdi kepada partai? Itu yang kemudian disampaikan sama Pak Surya. Jadilah pelayan rakyat seperti bagaimana Bung Karno sering menyitir kata-kata itu. Loyalitas saya kepada negara bermula. Tanggung jawab saya kepada negara bermula. Baik. Dan tanggung jawab pada partai itu selesai. Apalagi sekarang Anies tidak partai. Oke. Iya, Jadi betul. itu bedanya antara yang kaleng-kaleng sama yang tidak, Pak. Oke, kalau gitu mungkin kembali lagi tadi ya ke perubahan. Nah, langkah konkret seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk menyongsong perubahan kalau dari Prof sendiri? Sekaligus closing statement dari Profesor Kalau Wimoro. closing statement habis ini usai ya. Betul. 1 menit iya. nih Prof. Kalau nggak kita Masing-masing nabrak acara waktunya. lain. Oh, iya. Jam 9. Baik, baik. Jadi saya hanya ingin mengatakan begini. Di depan TPS setiap orang sama. Karena itu harus dimulai setiap orang di TPS-nya masing-masing memastikan dirinya, istrinya, suaminya, anaknya, keluarganya, tetangganya meluas di dalam TPS itu. Jadi sebenarnya fokus kita adalah di TPS. Apakah itu Pak Willy, Ketua Umum Partai, Mas Anies, Cak Imin, siapapun itu di depan TPS adalah sama, itu diperhatikan. Kemudian yang kedua, perubahan ini adalah amanat dari konstitusi yang memberi tempat secara legal kepada masyarakat atau kepada rakyat mengekspresikan kapasitas mandatorinya akan diberikan kepada siapa 5 tahunan sehingga niscaya perubahan itu. Nah, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus disampaikan adalah suara-suara yang tadi kita dengarkan. Suara bawah ini menjadi prioritas soal pendidikan, soal kesehatan dan segala macam. Oke. Tentu mereka berharap itu jauh lebih baik. Dan Mas Anies sama Cak Imin harus merekam itu semua. Baik. Dalam kerangka konstitusi. Biayanya mahal. Sehingga pesta demokrasi untuk pergantian kekuasaan menuju perubahan ke arah yang lebih baik itu harus terakomodir. Jangan ada kecurangan. Jangan mengkhianati demokrasi.
jangan masyarakat dianggap sebagai tukang coblos saja. Oke. Tetapi demokrasi ini sudah dipahami oleh semua. Oke. Bagi siapapun yang main-main terhadap kecurangan, Baik. maka nanti akan berhadapan dengan rakyat itu sendiri. Bang Terima Samin, kasih. silakan juga singkat menanggapi sebelum nanti ke Bang Willy. Mungkin Ya. pesan terakhir ya untuk para relawan Baik, Menyongsong perubahan. kepada seluruh relawan perubahan, seluruh elemen rakyat bahwa perubahan adalah kebutuhan kita. Oleh karena itu, gelora, gairah, semangat yang telah ada ini, Oke. mari kita menata barisan ini. Baik. Mari kita menata barisan melalui langkah-langkah yang pasti, Oke. dan pada 14 Februari kita amankan, kita menangkan TPS kita masing-masing. Oke. Bang Willy, mungkin singkat lagi Bang. Pertandingan boleh panas, Oke. hati harus adem. Bukan identitas persoalan, tetapi politik kebencian yang menjadi perkara kita terpecah belah. Baik. Itu dia. Kita berpolitik dengan riang gembira, tidak ada benci dengki, Baik. kita happy-happy. Terima kasih tepuk tangan untuk tiga orang narasumber kita di sini. Luar biasa. Terima kasih Bang Dan Willy, Profesor itulah Toro, tadi Bang suara Sari, terima kasih Reboan. banyak. Iya. Terima kasih teman bapak-bapak dari FKUI, ibu-ibu, Betul. teman-teman dari Mercubuana, terima kasih banyak. Dan Saya Maria Liziasni. betul, dan saya Abdul Arsad pamit undur diri. Jangan Sampai lupa untuk jumpa. nonton Suara Reboan setiap hari Rabu jam 7 malam live hanya di Metro TV. Dadah. Suara perubahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi untuk kemajuan, kesejahteraan negeri. Suara Reboan, suara aspirasi. Seluruh penjuru negeri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.